Kita lihat dulu apa sih sebenarnya tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam itu sebenarnya sama dengan tujuan dari syariat Islam atau diturunkannya syariat Islam ke muka bumi. Apa tujuan syariat Islam itu? Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, ya, mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik kemaslahatan yang bersifat primer, ya, doruri, atau kemaslahatan yang bersifat sekunder atau haji, maupun kemaslahatan yang bersifat tersier atau tahsini. Jadi dengan kata lain, tujuan dari syariat Islam yang juga kemudian adalah tujuan dari hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan manusia, ya, kebaikan manusia, baik kepentingan yang bersifat primer, ya, doruri, kepentingan yang bersifat sekunder, haji, maupun kepentingan yang bersifat tersier. Itu semua para pakar menyebutnya sebagai maqasidus syariah. Berasal dari kata maqasid dan asyariah. Maqasid artinya tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Asyariah artinya syariah. Jadi maqasidus syariah adalah maksud-maksud dari diturunkannya syariat ke muka bumi. Diturunkannya syariat Islam ke muka bumi. Yaitu sekali lagi untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk melindungi kepentingan manusia, baik kepentingan yang bersifat primer, doruri, kepentingan sekunder, haji, maupun kepentingan yang bersifat tersier atau tahsini. Kita akan bahas ini satu persatu. Oke, sekarang kita membahas tentang kepentingan primer atau kepentingan doruri atau jamaknya doruriyat. Nah, kepentingan primer itu adalah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Harus diperhatikan. Jika tidak, maka itu akan mengancam eksistensi manusia. Maka itu akan mengancam atau tidak baik bagi kemaslahatan umat manusia atau kemaslahatan kehidupan di muka bumi ini. Apa kepentingan yang bersifat primer atau kepentingan yang bersifat doruri itu? Ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa atau hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal atau memelihara akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, contoh dari syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi agama misalnya adalah ajaran tentang tauhid, mengesahkan Tuhan. Bahwa semua umat manusia ini seyogianya menyembah Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa. Kepada Dialah kita percaya bahwa bumi dan semesta alam ini diciptakan oleh Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Allah jugalah kita semua ini akan kembali suatu hari nanti. Nah, contoh dari memelihara jiwa atau syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara jiwa, misalnya larangan untuk membunuh atau larangan untuk membahayakan nyawa orang lain. Ini adalah syariat yang bertujuan untuk menjaga jiwa atau memelihara jiwa atau dalam bahasa Arab hifdzun nafas. Yang ketiga, contoh dari syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara akal, misalnya larangan meminum minuman keras atau larangan mengkonsumsi narkoba. Nah, ini merupakan hifdzul akal, menjaga akal. Kenapa? Ya kalau seseorang nanti mengkonsumsi minuman keras, dia bisa get addicted atau kecanduan, dan itu tidak baik atau bisa berpengaruh pada kesehatan otak dan juga kesehatan mentalnya. Kemudian memelihara keturunan. Contoh dari syariat Islam yang menjaga keturunan atau hifdzun nasl, misalnya aturan tentang perkawinan. Fikih munakat atau hukum perkawinan dalam Islam itu diatur sedemikian rupa supaya orang bisa memelihara keturunan atau menjaga keturunan di muka bumi ini. Makanya perkawinan sesama jenis itu dilarang di dalam agama Islam karena dia merupakan praktek yang tidak memelihara keturunan, tidak menjaga keturunan manusia untuk berkembang gitu. Yang kelima, memelihara harta. Contoh dari syariat Islam yang memelihara harta misalnya aturan tentang
hukum waris, tentang warisan. Ya, ini menjaga supaya harta bisa terdistribusikan dengan baik setelah seseorang meninggal. Atau larangan untuk mencuri, larangan untuk merampok, larangan untuk memakan harta orang lain atau barang milik orang lain secara tidak halal atau tidak benar, tidak hak. Nah, ini merupakan syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara harta atau hifdzul mal. Jadi kalau kita lihat 5 aspek ini, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, semuanya ini merupakan kepentingan primer atau kebutuhan yang bersifat doruri yang harus diwujudkan. Jika tidak, maka kemaslahatan umat manusia ini bisa terancam. Nah, di bawah kepentingan yang bersifat primer itu ada kepentingan yang bersifat sekunder atau al-hajiyat. Apa itu kepentingan sekunder? Kepentingan yang sekunder itu adalah kepentingan yang diperlukan oleh umat manusia di dalam kehidupannya supaya mereka tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, apa contoh dari syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan sekunder ini? Misalnya aturan atau ketentuan tentang rukhsah ketika puasa, misalnya ya. Keringanan ketika puasa. Kalau orang sakit, orang mau pergian, orang lemah, maka mereka boleh meninggalkan puasa baik dengan cara menggantinya atau dengan cara membayar fidyah, tergantung situasinya. Ataupun misalnya aturan tentang sholat jamak atau sholat jamak qashar. Jadi jika orang bepergian jauh misalnya, atau orang sedang sakit misalnya, maka dia bisa melakukan sholat jamak. Jadi kalau tadinya isya sama maghrib bisa dilakukan dalam satu waktu. Baik itu digabung 3 dan 4 maupun disingkat 3 dan 2. Atau sholat zuhur dan asar tidak melaksanakan sholat asar di waktu asar dan sholat zuhur di waktu zuhur, tapi digabung menjadi 4-4 atau dikosor menjadi 2-2. Nah, ini semua merupakan syariat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang bersifat sekunder yang diperlukan manusia agar dia tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, di bawah kepentingan sekunder ada kepentingan tersier atau tahsiniyat, yaitu kepentingan yang bersifat melengkapi. Sebagai pelengkap yang apabila dia tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kesulitan, apalagi merusak kehidupan manusia. Misalnya syariat tentang fitrah bahwa manusia itu disarankan atau disunahkan memotong kuku, ya. Atau misalnya aturan tentang mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, atau wangi-wangian ketika kita ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah. Nah, ini kepentingan-kepentingan tersier, sifatnya pelengkap yang apabila tidak terpenuhi atau tidak diwujudkan, maka dia tidak akan mengakibatkan kesulitan atau apalagi merusak kehidupan manusia. Nah, itulah 3 kepentingan yang diklasifikasi oleh para ulama atau para pakar hukum tentang bahwa syariat ini diturunkan untuk menjaga semua kepentingan itu. Ada kepentingan primer, kepentingan sekunder, kepentingan tersier, kepentingan doruriyat, kepentingan hajiyat, kepentingan tahsiniyat. Nah, terkait dengan maqasidus syariah yang demikian tadi, salah seorang pakar hukum Islam ternama bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah berpendapat bahwa yang menjadi dasar syariat Islam itu sesungguhnya adalah kemaslahatan manusia. Baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan baik bagi dirinya di akhirat. Sehingga semua bentuk syariat itu menurutnya pasti memenuhi rasa keadilan. Pasti memenuhi unsur rahmat atau rasa rahmat, kasih sayang. Dan pasti mengandung hikmah, kebaikan maupun kebijaksanaan. Sehingga menurut Ibnu Qayyim, jika ada orang menyebut ini syariat gitu ya, tetapi yang disebut itu menyimpang dari rasa keadilan atau jauh dari unsur rahmat atau bahkan memunculkan mafsadat, kerusakan, bahkan kesia-siaan, maka itu bukanlah bagian daripada syariat. Meskipun orang menyebutnya syariat atau menganggapnya sebagai syariat. Contoh misalnya
ada seseorang melarang perempuan untuk pergi sekolah, pergi keluar untuk sekolah atau menuntut ilmu. Contoh ini misalnya. Nah, karena dia berpendapat bahwa perempuan itu mestinya makomnya di rumah atau di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik, bukan keluar rumah karena itu bisa membahayakan dirinya. Ini pendapat dia, ya, pendapat yang menurutnya didasarkan pada syariat. Maka dengan kacamata Ibnu Qayyim ini yang demikian itu bukanlah syariat. Kenapa? Karena dengan larangan tersebut itu kemaslahatan-kemaslahatan yang mungkin bisa didapat oleh perempuan menjadi tidak didapatkan. Misalnya keuntungan atau benefit untuk sekolah, keuntungan untuk belajar bersama orang lain, keuntungan untuk mendapatkan ilmu. Ini menjadi berkurang atau menjadi terhalangi karena sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan spirit. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan, bagi semua umat Islam. Nah, ini sesuatu yang penting digarisbawahi bahwa yang namanya syariat, ya, produk-produk syariat itu haruslah produk yang memenuhi rasa keadilan. Haruslah produk yang memenuhi unsur rahmat. Haruslah produk yang memunculkan mafsadat. Jika ada produk yang disebut sebagai syariat, tapi sebenarnya dia mengandung mafsadat, mengandung kerusakan, tidak menunsur keadilan, maka itu bukanlah merupakan bagian dari syariat. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kemaslahatan dalam syariat itu sebenarnya bersifat universal. Dia bersifat abadi dan berlaku umum bagi semua manusia di setiap keadaan. Istilahnya salihun likulli zaman wa salihun likulli makan. Baik untuk setiap masa dan baik untuk setiap tempat. Jadi syariat Islam seharusnya ya relevan untuk semua keadaan, setiap zaman, untuk semua manusia. Kenapa? Karena syariat Islam itu ya dalam pemahaman yang seperti itu adalah melindungi semua kepentingan manusia, kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang azas-azas hukum Islam atau prinsip-prinsip dasar di dalam hukum Islam. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, prinsip hukum Islam adalah tidak menyulitkan atau adamul haraj. Contohnya misalnya orang diwajibkan sholat dengan berdiri, dalam keadaan berdiri. Tetapi jika dia tidak mampu berdiri, tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, bisa sholat dengan cara duduk. Jika dia tidak bisa sholat dengan duduk, dia bisa sholat dengan berbaring atau tiduran. Jika dia tidak bisa sholat dengan berbaring atau tiduran, dia bisa sholat dengan cara apapun yang dia bisa, dengan isyarat atau dengan apa saja, yang penting dia sholat. Ini prinsipnya karena tidak menyulitkan. Yang kedua, prinsipnya adalah menyedikitkan beban atau taklilut takalif. Contohnya misalnya tampak di dalam aturan atau hukum tentang zakat. Orang itu jika sudah memenuhi syarat wajib zakat atau sudah memenuhi kriteria wajib zakat, dia hanya mengeluarkan zakat misalnya sebesar 2,5% untuk zakat emas, perak, harta perniagaan. Dan 2,5% ini tidak banyak. Misalnya jika orang punya aset 100 juta, dia hanya mengeluarkan atau hanya diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5 juta. Itu pun jika seseorang sudah memenuhi kewajiban, sudah mencapai taraf tertentu di mana dia wajib membayar zakat. Jika belum, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Yang ketiga adalah prinsip berangsur-angsur dalam pembebanan atau at-tadrij fit tasyri'. Ini tampak misalnya kita lihat di dalam sejarah larangan meminum minuman keras. Kita tahu Nabi Muhammad SAW beliau diutus ke Mekah pada masyarakat yang memiliki kebiasaan atau memiliki tradisi minum minuman keras di dalam segala situasi atau dalam segala suasana. Ya. Nah, karena mengetahui bahwa ini kebiasaan tidak baik, maka Rasulullah melarang atau ingin mengubah tradisi ini itu dengan cara bertahap, karena tradisinya sudah mengakar. Apa yang beliau lakukan ya, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya beliau hanya memberikan arahan atau memberikan pendidikan bahwa yang namanya khamr atau minuman keras itu memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Sehingga orang tahu bahwa
Minum-minuman keras mungkin bagus, tetapi sebenarnya madorotnya atau efek negatifnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu ditanamkan, diedukasi masyarakat terus-menerus dalam waktu tertentu yang cukup lama. Baru setelah masyarakat sadar dan teredukasi dengan baik, muncullah larangan kedua terkait dengan minuman keras, yaitu kalian dilarang sholat kalau dalam keadaan mabuk. Tapi ini larangan sudah mulai ada, tapi belum belum melarang secara total atau secara penuh. Nah, baru setelah masyarakat semakin sadar, semakin tahu bahwa khamr itu tidak baik bagi kehidupan manusia, maka muncullah larangan keras. Ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisir dan seterusnya itu rijsun min amali syaitan, bahwasanya minuman keras, judi itu tidak baik, tidak bagus, merupakan pekerjaan setan, maka jauhilah. Nah, larangan jauhilah ini turun secara bertahap setelah manusia atau setelah manusia siap. Setelah mereka sadar bahwa ini merupakan sesuatu yang buruk dan harus ditinggalkan. Ini salah satu contoh bahwa ada proses berangsur-angsur di dalam melakukan pembebanan yang terkait dengan hukum Islam. At-tadrij fit tashri'. Bertahap. Bertahap ini merupakan azas di dalam hukum Islam. Yang keempat, azasnya adalah sejalan dengan kepentingan umum. Jadi setiap produk hukum Islam itu haruslah memenuhi kepentingan umum atau al-maslahah al-amah. Jika ada produk hukum syariat atau produk hukum fikih, maksud saya, yang tidak memenuhi kepentingan umum, maka sesungguhnya seperti tadi pendapat Ibnu Qayyim, bukanlah merupakan bagian dari syariat atau bukanlah bagian dari hukum Islam dalam hal ini. Jadi 4 prinsipnya adalah tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur dalam pembahasan, dan sejalan dengan kepentingan umum. Nah, satu lagi prinsip dasar atau asas dalam hukum Islam, yaitu prinsip persamaan dan keadilan, kesetaraan. Ini didasari oleh firman Allah misalnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di mana di situ Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi bahkan terhadap orang-orang yang kita tidak senangi pun kita dilarang untuk berlaku tidak adil. Karena pesan Allah, berlaku adillah, i'dilu. Ya. Kenapa? Karena berlaku adil itu huwa aqrabu taqwa, lebih dekat kepada takwa. Jadi takwa itu ya karakter yang dekat dengan takwa itu ya adil. Kalau seseorang itu merasa dirinya bertakwa dan juga beriman kepada Tuhan, ya dia harus bersikap adil even kepada orang-orang yang dia benci atau dia tidak suka. Nah, selain ayat Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa hukum itu harus adil, harus menjunjung kesetaraan, persamaan di hadapan hukum. Apa sabda Rasulullah yang terkait dengan ini? Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya komunitas sebelum kamu itu hancur. Disebabkan salah satunya karena jika ada elit mereka yang mencuri, ada tokoh mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka mendiamkannya, pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak ngerti. Gitu. Tetapi jika orang kecil yang mencuri atau jika ada orang kecil yang melanggar hukum, mereka dengan tegas keras menegakkan hukumnya itu. Nah, melihat fenomena itu, Rasulullah menyatakan, demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad atau putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri, kata beliau, yang akan memotong tangannya. Muttafaqun alaih. Nah, ini menjadi dasar bagi kita sekalian untuk memahami bahwa salah satu prinsip dasar di dalam hukum Islam adalah prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Jika ada produk hukum atau keputusan hukum yang tidak adil, tidak setara, maka itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar di dalam hukum Islam. Baik, setelah Anda menyimak paparan saya tentang tujuan hukum Islam dan juga